Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan berkah. Ya, siapa kira-kira yang mau memimpin doanya? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ya, silahkan dibuka bukunya yang belum buka. Halaman 154 ya. Halaman 154. Jadi kita hari ini belajar tentang itu ya, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, di dalamnya itu membahas tentang apa? Iman kepada para malaikat. Ya, kira-kira menurut kalian berapa jumlah malaikat itu? Berapa kira-kira? 31. Yang lain? Berapa kira-kira jumlah malaikat? 31. Yang lain berapa? 31. 131. Ya. Sebelum kita mengetahui jumlahnya ya, kita membahas tentang iman kepada para malaikat ya. Nah, iman itu apa artinya kalau secara bahasa? Percaya ya, percaya. Ya, makanya di dalam Islam agama kita ya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikat. Nah ya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah mempelajari tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat ya. Nah itu, jadi para malaikat ini diciptakan dari cahaya ya. Nah itu, kalau syaitan itu diciptakan dari api ya. Sedangkan kita manusia diciptakan dari tanah ya. Nah itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Nah, jadi kalau manusia itu makhluk yang paling sempurna ya. Kalau sedangkan malaikat ini ya, dikatakan ulama itu makhluk yang monoton. Tetapi monotonnya apa? Selalu melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Makanya malaikat itu dari diciptakan sampai nanti datangnya hari kiamat dan seterusnya itu selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir. Nah, itu ya, berbeda dengan yang namanya syaitan. Nah, kalau syaitan itu makhluk yang jahat ya, menggoda manusia supaya untuk melakukan kejahatan. Beda manusia ya, manusia makhluk yang fleksibel, bisa melakukan ketaatan, bisa melakukan keburukan. Nah, itu ya. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya ya, itu dikatakan Allah berfirman ayat 19. Nah, siapa yang mau membacakan ayatnya? Sausan, mana Sausan? Ya, baca. Al-Anbiya ayat 19. Baca yang nyaring biar temannya yang lain bisa mendengarkan. Ya, sudah. Ya. Nah, jadi itu dalil antara iman kepada para malaikat ya. Nah, jadi para malaikat itu tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Jadi ketika disuruh tasbih, tasbih terus. Disuruh sujud, sujud terus sampai hari kiamat. Nah, itu malaikat ya. Kalau kita manusia ada rasa capek, yalah, mungkin ada rasa semangat, ada sedih, ada senang, yalah. Nah, itu manusia. Itu sudah, kalau malaikat dia
berbeda. Nah, itu tadi ya, di antaranya sifat para malaikat selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian apa? Tidak makan dan tidak minum. Kemudian tidak berjenis laki-laki maupun perempuan, tidak punya nafsu. Nah, itu ya para malaikat ya lah. Nah, itu hanya diberikan akal, tidak diberi nafsu. Nah, makanya tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, itu malaikat ya. Itu diantaranya. Kemudian tugas-tugas malaikat ya. Nah, tugas-tugas malaikat itu bisa dibuka halaman 159 ya. Jadi jumlah malaikat itu ada berapa? Ada 10 ya. Tadi ada yang jawabnya 30 ya lah. Ada 130, nggak apa-apa ya. Nah, jadi jumlah malaikat itu ada 10. Yang pertama apa? Malaikat Jibril. Yang kedua? Yang ketiga? Iya, terus? Israel, Munkar, iya, Atid, Malik, dan Rid. Ya, kalau malaikat Ridwan tugasnya apa? Iya, menjaga pintu surga. Kalau malaikat Jibril menyampaikan wahyu ya. Nah, itu. Terus bagaimana kalau sekarang sudah ada nabi lagi tidak menyampaikan wahyu? Tugasnya apa? Nah, itu diantaranya banyak ada ya. Nah, itu bisa dilihat bukunya, mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, itu ya. Jadi kalau ada dorongan bisikan hati melakukan suatu kebaikan, itu artinya ada bisikan dari malaikat ya lah. Nah, itu. Jadi tidak ada yang pensiun ya. Nah, pensiun malaikat. Jadi selalu bertasbih ya. Nah, itu. Nah, ini kita lihat sebentar ya tentang nama-nama malaikat ya. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail membagi rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Munkar menanya di alam kubur. Nakir menanya di alam kubur. Rokib pencatat amal baik. Atid pencatat amal buruk. Malik penjaga pintu neraka. Ridwan penjaga pintu surga. Yuk kita ulangi lagi ya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Itulah tadi 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Ya. Nah, ini adalah cuplikan ya tentang nama-nama malaikat. Coba kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama tadi malaikat apa? Jibril. Yang kedua? Mikail. Yang ketiga? Israfil. Yang keempat? Israel. Terus yang kelima? Munkar. Terus? Nakir. Rokib. Atid. Malik. Ridwan. Ya, alhamdulillah hafal semuanya ya lah. Nah, padahal tadi masih bingung ya lah berapa jumlah malaikat ya lah, ada 30 dari menyambat ya lah yang menyebutkan. Nah, untuk selanjutnya kita kerja tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Nah, itu. Kelompok 1 bagian sini ya, kelompok 1 dibagi 4 orang. Kelompok 2 4 orang ya, sampai dibuat 5 kelompok ya. 5 kelompok. Ya, silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Ya. 4 orang. Ya, kamu tetap di sini aja. Ya, di belakang. Ya. Belakang sini.
Ya, ini kelompoknya biar sini aja, gabung sini bisa. Sini, gabung sini. Dia bertiga kan ya. Selain melihat tadi dengan YouTube ya, menggunakan aplikasi Padlet ya. Nah itu. Ada yang pernah dengar aplikasi Padlet? Oh ya. Silahkan dikerjakan. Gimana, sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah ya, ya. Oke, untuk selanjutnya silakan dipresentasikan. Hari ini kira-kira siapa yang mau presentasikan? Kelompok 1 ya dulu ya, sesuai urutannya. Ya, silahkan. Ya, ini hasil kelompok tugas kelompok 1 ya. Silakan disimak ya di teman-teman yang lain. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail tugas mengatur rezeki dan mengendalikan cuaca serta tumbuhan di bumi. Malaikat Israfil tugas meniup sangkakala pada hari kiamat sebagai tanda kebangkitan. Malaikat Israel tugas mencabut nyawa makhluk sesuai dengan ketentuan Allah. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir tugasnya menanyai manusia di alam kubur mengenai amal perbuatan mereka selama di dunia. Malaikat Raqib tugas mencatat semua amal baik manusia. Malaikat Atid tugas mencatat semua amal buruk manusia. Malaikat Malik tugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan tugas menjaga pintu surga. Ya, ini hasil dari kelompok 1 ya. Tugas kelompoknya apa? Makalahnya. Tugas makalah kelompok 1. Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ya. Ya, aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Nah, ini ya. Ini hasil tugas kelompok dari kelompok 1 ya. Nah, ini. Nanti diedit anu ya, nama-namanya nih ya. Ada yang kada hadir ya lah, ada yang hadir ya lah. Nah, ini hasil diskusi ialah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagikan rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian malaikat Israel ya mencabut nyawa. Nah, ini. Kemudian Munkar dan Nakir ini menanyai manusia di dalam kubur. Nah, ini sampai ke nomor 10 malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, itu. Nah, itu. Ini bisa di komen ya, di komentar bawah ini. Keren. Nah, ya. Ini menggunakan aplikasi Padlet ya. Nah, itu. Luar biasa ya kelompok 1. Nah. Ya. Kemudian selesai sudah ya tugas kelompoknya. Untuk minggu depan untuk kelompok selanjutnya ya, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Hari ini kita presentasi hanya untuk kelompok 1 saja. Sebelum kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini ya, Bapak ingin menanyakan satu dulu. Malaikat Munkar dan Nakir. Nah, itu tugasnya apa? Dia menanyakan manusia di alam kubur. Alhamdulillah luar biasa ya. Sudah ingat semuanya, paham semuanya insya Allah ya. Ya, Pak. Ya, sebelum kita tutup ya, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahaman nabiyyin hadzal mursalin wa ilhamal malaikati wa qurabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.